Terungkap rencana busuk Anies dan TGUPP-nya dalam politisasi jenazah DKI. Ditulis oleh Niha Alif. Saat Gubernur Jatim setiap hari mengumumkan jumlah pasien sembuh untuk menebar optimisme, di sisi lain ada kepala daerah yang menebar pesimisme dan ketakutan dengan mengumumkan jumlah jenazah yang dilebih-lebihkan. Padahal daerahnya sendiri ketahuan memiliki dana penanggulangan corona yang jauh lebih sedikit dibanding Jabar dan Jateng. Siapa lagi kalau bukan Anies dan TGUPP yang kerjanya hanya memperkeruh suasana. Dalam unggahan di Twitternya, Bambang membuat cuitan sebagai berikut. Ngeri banget, ini soal sangat serius. Di Maret ada 4.377 orang mati di Jakarta. Artinya lebih banyak 1.600 orang dari rata orang mati per bulan di Jakarta. Bandingkan dengan 191 orang mati sesuai laporan harian COVID 4 April. Lalu apa artinya kedua data itu? Apakah kondisi real di Jakarta jauh lebih buruk? Wih, tulis @sosmedbw disertai gambar di bawah ini. Melihat postingan Bambang TGUPP, netizen rame-rame berkomentar menohok seperti beberapa akun di bawah. @ninja cireng. Pada periode Januari hingga September 2019, angka kematian penduduk di DKI Jakarta mencapai 45.137. Jumlah tersebut sama dengan 5.015 orang setiap bulannya atau setara dengan 167 jenazah per hari. 2019 kematian di DKI lebih besar penyebarannya bukan pandemik. Bambang bego jangan diborong. Resar Kasiwi. Sepintar apapun Codot berilmu kalau hanya untuk mencuci otak turunan N kelompoknya Kadrun OGEB, tetap aja menghasilkan sampah busuk bin tolol. Inilah kerja asal tapi gaji gede, dan yang bayar juga sengaja berbuat demikian agar pemerintah pusat atau jubir COVID-19 dianggap salah dalam input data. Barua @p_nst. Anda menjerumuskan @Anies Baswedan. Karena jika itu karena COVID-19 menunjukkan kacaunya data @DKI Jakarta. Bukankah @bnpb_Indonesia terima data dari @bpbd Jakarta tiap hari? Diam-diam banyak pendukung mulai promosikan ketidakberesan DKI Jakarta. Pimpinan Anies Musni Umar juga sama. Beberapa netizen juga mengungkap rencana busuk TGUPP Anies dalam memanaskan isu jumlah jenazah seperti beberapa cuitan berikut. @Chandra Asmara 88. Yang saya pahami dari cuitan ini adalah Bang Bambang dan anggota TGUPP lainnya benar-benar nunjukkan dirinya masing-masing sebagai tim solid untuk mengelola semua isu demi kepentingan Anies, bukan untuk kepentingan rakyat. Kalian semua orang-orang TGUPP DKI yang digaji pakai uang rakyat benar-benar keren, sumpah. @hamaro_id. Ini campaign terstruktur dan masif. Gerombolan ini sangat jahat sekali untuk kepentingan politik mereka, membangun kecemasan dan menakut-nakuti masyarakat yang sedang berjuang melawan COVID-19. Pertanyaannya, dengan data tersebut Gubernur DKI ngapain saja selama ini? Bambang Wijojanto @sosmedbw. Ngeri banget, ini soal sangat serius. Di Maret ada 4.377 orang mati di Jakarta, artinya lebih banyak 1.600 orang dari rata orang mati per bulan di Jakarta. Bandingkan dengan 191 orang mati sesuai laporan hari COVID-19 4 April. Lalu apa artinya kedua data itu? Apakah kondisi real di Jakarta jauh lebih buruk? Wih. Musni Umar @musniumar. DKI telah menjadi pusat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Mereka yang meninggal dunia meningkat drastis. Maret 2020 tercatat di DKI
4.377 orang meninggal dunia. Kita harus bersama melawan dan mencegah COVID-19. Universitas Ibnu Khaldun peduli warga DKI dan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya arah Bambang W dengan data menakutkan tersebut terungkap setelah ada netizen yang bertanya, "Ini informasi apa gimana, Bang? Dilanjutlah biar kita tahu. Abang kan di tim gubernur, kalau sepotong-sepotong gini jadi tendensius," tanya akun @setil818. Lalu dijawab, data dirilis oleh Pemprov DKI, data itu tunjukkan kondisi di Jakarta sangat mengerikan. Orang yang mati rata per bulan di Maret meningkat di atas 60%. Pertanyaannya reflektifnya, apakah situasi ini bisa dihadapi hanya dengan PSBB? Pilihannya upaya all out harus dilakukan at all cost, tak hanya oleh DKI, tulis @sosmedbw. Dari jawaban Bambang sebenarnya rencana DKI 1 serta jajarannya mudah ditebak. Mereka terang-terangan menolak upaya pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Sebagai gantinya, DKI 1 dan TGUPP menginginkan upaya menyeluruh yang dilakukan dengan harga berapapun dan tak hanya berlaku di DKI. Artinya mereka secara tidak langsung menginginkan lockdown secara nasional. Pada lockdown di India menyebabkan kekacauan parah dan eksodus besar-besaran dari kota besar ke kampung halaman. India mengambil keputusan fatal dalam lockdown yang mengakibatkan mayoritas warga miskin terancam mati kelaparan. Begitu juga dengan lockdown di Malaysia. Negara harus mengucurkan uang 800 triliun selama 3 bulan, tapi tidak efektif menurunkan kasus di sana. Filipina dan Italia yang melakukan lockdown terlebih dahulu kini mulai tampak kekacauan. Penjarahan di mana-mana karena distribusi logistik yang tak merata. Bahkan Presiden Duterte di Filipina sudah memberlakukan hukuman tembak mati di tempat bagi perusuh di sana. Apakah Anies serta TGUPP-nya memang sengaja melihat kekacauan besar terjadi di Indonesia dengan meminta lockdown? Sudah anggaran besar digelontorkan, tak efektif membendung kasus. Ekonomi negara lumpuh, timbul kekacauan dan penjarahan serta rakyat miskin di daerah-daerah pinggiran maupun terpencil terancam mati kelaparan. Kalau sudah begini paling mereka meneriakkan makar untuk menurunkan Jokowi. Untungnya Jokowi beserta jajarannya tidak bodoh seperti Anies dan jajarannya. Kejahatan DKI 1 sudah kelewat batas hingga jenazah warganya sendiri dimainkan untuk ambisi politik. Semoga pemerintah Jokowi bisa menang lawan corona, termasuk mematahkan rencana busuk pemerintah daerah yang kini menjadi duri dalam daging bagi negara Indonesia. Kita bersama optimis di tangan Jokowi, negara ini akan segera keluar dari pandemi corona tanpa harus mengorbankan ekonomi negara maupun kesengsaraan rakyat kecil. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Nia Alif.